semuanya, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama host kesayangan kalian, Gendis. Nah, hari ini kita bakal bawain materi yang sangat menarik, yaitu tentang masa kejayaan Jepang. Nah, selain materinya yang menarik, tamu kita juga gak bakalan kalah menariknya, yaitu kita ada Elvina Sihota. Yang fokusnya belajar tentang sejarah Jepang ya. Nah, kenapa sih kamu tertarik banget sama sejarah Jepang, El? Ya, sebenarnya saya tuh mahasiswa univ di Jepang, itu masih bisnis ya, guys. Nah, terus itu saya tuh tertarik dengan sejarah Jepang itu dikarenakan saya itu melihat adanya di pelajaran kita yang di PKN itu selalu tentang penjajahan Jepang ke Indonesia. Nah, saya tuh mencari tahu kenapa sih alasannya mereka itu bisa menjajah dan bisa datang ke Indonesia. Nah, kayak semacam film-film gitu, kayak misalnya karakter villain, kenapa sih mereka bisa jadi jahat gitu, asal muasal itu gimana? Keren banget ya. Oke deh, without any further ado, let's start the talk and the show. Nah, kita mulai dari materi yang pertama dulu nih. Kan Jepang dulu kan katanya pernah nutup diri kan dari dunia, pakai kebijakan Sakoku. Itu kenapa sih sampai segitu ya dia nggak mau berurusan sama dunia lain? Nah, sebenarnya tuh latar belakang Sakoku tuh pertama ada misionaris tuh dari Portugis atau nggak Portugal itu bawa agama Katolik dan berdagang sama orang Katolik. Jadi itu masuk pengaruh-pengaruh agama. Sehingga tuh ada beberapa tempat di daerah pelabuhan sana tuh di mana itu mereka tuh menganut agama Katolik. Nah, di politik Sakoku ini nih alasannya kenapa di kebijakan yang diterapkan. Yang pertama tuh alasannya adanya pemberontakan di Shimabara. Itu karena pemberontakannya oleh petani-petani Katolik dan juga Ronin, yaitu samurai tidak bertuan yang semacam memberontak karena dalamnya saat itu semacam gubernur yang melakukan kebijakan yang tidak baik lah maksudnya. Jadi tuh maksudnya kayak pajak dinaikkan atau segala macam apa. Jadi mereka ini merasa kalau orang demo kan nggak setuju dengan kebijakan tersebut, jadi mereka itu memberontak. Nah, baru juga alasannya itu di Tokugawa ini pada saat itu Tokugawa kan, Shogun Tokugawa. Nah, politik Sakoku ini alasannya juga karena adanya faktor eksternalnya juga, internalnya juga. Salah satu pesaingnya Shogun itu, saya kurang tahu itu namanya siapa. Jadi dia itu melakukan kerjasama yang begitu erat dengan negara-negara ekspor seperti negara-negara ekspor impor seperti kayak Cina, Korea gitu. Jadi itu yang Shogun Tokugawa ini merasa bahwa yang pihak pesaingnya itu sesama orang Jepang itu merasa kayak merupakan pihak luar gitu. Karena saking kerjasamanya mereka gitu, si Shogun Tokugawa ini merasa terancam dan kekuasaannya tersebut. Jadi dilakukannya kebijakan Sakoku. Oh gitu. Jadi bukan cuma takut keinfluensi budaya asing ya, tapi juga politik, masalah politiknya. Tapi tadi kan katanya bisa sampai berdagang ke negara lain. Kok bisa sih? Jadi itu mereka tuh masih berdagang ke negara lain karena mereka berbeda karena di beberapa negara seperti Belanda, Tiongkok, dan Korea itu masih bisa bekerja sama dengan Jepang itu dalam bidang ekonomi saja. Dan itu juga bidang ekonominya itu dilakukan di satu pelabuhan saja, di satu tempat, dan itu dijaga ketat. Itu tidak bisa ada misalnya melewati dari batas pelabuhan, itu tidak bisa. Ya, terus itu juga mereka ini belajar dari yang kemarin, yang misalnya tadi itu yang pemberontakan di Shimabara, karena adanya pemberontakan dari petani Katolik dan juga Ronin kan. Itu karena juga itu alasannya karena Portugis itu membawa agama Katolik. Nah, itu juga alasannya kenapa mereka masih bisa melakukan
warga di Jepang ini sudah mengalami namanya teknologi yang pesat seperti mengandalkan namanya energi uap yang itu nah kayak kapal uap dan segala macam. Nah ada dari Amerika namanya Matthew Perry ini membawa kapal besar lalu memaksa Jepang saat itu sebagai Tokugawa untuk menandatangani namanya perjanjian Kanagawa. Nah, perjanjian Kanagawa ini isinya yaitu supaya Jepang ini bisa membuka diri dengan negara barat, dan juga membuka pelabuhannya untuk melakukan kegiatan di bidang apapun. Terus Jepang-Jepang kayak gini rasanya kayak mana? Iya awalnya sih ya baik-baik aja, tapi lama-lama rakyat itu kayak kesal gitu, nah kayak merasa harga dirinya Jepang itu kayak tidak karena mereka ini sangat tidak mau adanya pengaruh-pengaruh luar itu mencampuri namanya adat mereka. Berarti malah dong. Iya mereka melakukan perlawanan, jadi saat itu Jepang itu melakukan perlawanan dengan Barat, namun sayangnya Jepang itu kalah. Kasiannya terus gara-gara ini kan Shogun Tokugawa sampai tumbang kan? Iya karena pas sudah kalahnya Jepang itu, karena sudah perlawanannya Jepang juga sia-sia kan dengan Barat, nah, jadi rakyat itu tuh sudah tidak percaya lagi namanya pemerintahan Shogun Tokugawa saat itu, karena mereka tuh merasa bahwa Shogun Tokugawa ini merupakan pihak yang sama pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Nah, jadi mereka rakyat saat itu mereka menghapuskan pemerintahan Shogun dan kembali semua kekuasaan berpusat ke dalam tangan kekaisaran. Kekaisaran itu saat itu dipimpin oleh Kaisar Kome. Terus dari situ poin ke restorasi ini. Ya, jadi awalnya setelah itu dari pemimpinan kekaisaran Kome di situ muncul namanya mulai restorasi Meiji, yaitu di mana Jepang mulai membuka diri dan mengejar ketertinggalan yang ada. Berarti jadi berubah mulai dengan modern. Benar. Terus apa aja yang mereka lakuin sebagai negara modern? Nah, jadi itu awal sebelum modernnya itu, nah sebelumnya itu Jepang mulai sadar betapa mereka itu ketertinggalan dibanding negara-negara Barat. Nah, jadi mereka itu punya tekad buat mengejar ketertinggalan tersebut. Nah itu mulai mengejarnya itu pada tahun 1868. Mereka melakukan perubahan besar-besaran yaitu dinamakan restorasi Meiji. Berarti Jepang ini sekarang benar-benar berubah menjadi reformasi di segala bidang dong mereka. Benar banget ya, bahkan sampai ngirim pejabat buat dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar. Nah itu juga dinamakan namanya misi Iwakura pada tahun 1871 sampai 1873. Nah juga mereka ini mempelajari di sana mempelajari pendidikan, teknologi sampai ideologi Barat. Dari situ Jepang mulai mengadopsi banyak hal kayak politik, hukum, dan militer dan Barat. Berarti itu ya Jepang niat banget berubah menjadi negara modern. Terus hasilnya kayak apa? Nah jadi hasilnya itu gila banget sih. Jadi tuh Jepang itu kan karena sudah mengejar ketertinggalan tersebut, dan juga mereka tuh memajukan negaranya menjadi industri modern dan kekuatan militer dunia. Dan ini juga makin kelihatan pas tahun 1995. Mereka tuh melakukan makin berkembang kan dari modernisasi dari industri dan juga militer yang kuat. Mereka itu memiliki slogan namanya negara makmur, militer kuat. Kelas Jepang. Nah, terus ini yang bikin akhirnya mereka bisa sampai ke tarakan Indonesia kan? Iya tuh salah satunya sih. Nah alasannya tuh yang tadi karena mereka tuh sangat maju dalam industri sama militernya juga. Tentu saja untuk senjata militer membutuhkan sumber daya alam kan. Nah jadi mereka ini mencari negara-negara yang untuk sebagai pemasok sumber daya mereka untuk kebutuhan perang. Berarti mereka bukan cuma untuk memperbesar wilayah, tapi untuk mencari sumber daya sama berperang. Iya. Itu perang dunia dulu ya? Ya perang dunia kedua. Itu lama banget sih. Keren banget ya.
dari awal di Jepang itu negara tertutup, terus dipaksa buka diri sampai akhirnya jadi kekuatan dunia. Nah, kalau dari cerita ini menurut kamu ada pelajaran yang bisa diambil nggak? Ada banget sih, tadi kita juga udah mulai dari awal kan. Jadi sebenarnya itu ada juga orang mengatakan, negara-negara itu mengatakan dulu itu Jepang adalah negara-negara termiskin di dunia. Nah, ketika udah ada pelukis Sakoku dan juga ada restorasi Meiji, mereka tuh bisa beradaptasi dengan pengaruh-pengaruh luar, dan juga mereka tuh niat banget untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Hingga sekarang mereka menjadi negara paling maju juga, termasuk maju sih, yang paling maju banget. Keren banget ya Jepang, ya Indonesia apa kayak gitu ya? Tikusnya dulu ya. Iya. Somasi nanti ya, tidak boleh. Oke deh, nggak kerasa ya, jam berapa ini? Aduh, nggak tahu. Ya. Jam kulit saya juga bisa berdeteksi. Nggak kerasa sudah selama ini videonya sudah panjang lebar. Aduh, gimana ya sekarang, tutup aja kali ya? Ya, tutup aja kali Ya, ya. dadah. Ya, Terima kasih.